saya harus bisa Muay Thai. Saya harus bisa karena satu, saya punya basic berantem gitu loh. Saya punya basic berantem. Saya sudah di tempatnya, kenapa saya tidak manfaatin apa yang menjadi hobi saya, berantem. Ya walaupun di kampung dulu berantemnya nggak pakai teknik. Sebenarnya sih ini cerita tentang perjalanan sih ya, tentang perjalanan. Soalnya ya kita di kampung itu terutama itu suka berantem sih, intinya di situ. Awal-awal mulanya itu ketika saya lagi di pas waktu itu lagi di Bogor. Kebetulan lagi di Bogor, terus ada paman saya sih, ya itu salah satu berperan penting juga untuk diri saya sendiri khususnya ya. Ngajak saya untuk ke Bandung waktu itu. Saya sempat kerja di Bandung juga, dan kebetulan si bos dari paman saya ini buka Muay Thai, camp Muay Thai. Di saat itu saya menjadi OB. Saya benar-benar waktu itu karena apa ya? Karena tekanan hidup sih ya. Ya mau nggak mau. Ya udah saya mencoba untuk menjadi OB sembari kerja. Di situ ada para trainer ya, atau yang salah satu menjadi panutan saya sih kurang lebihnya waktu itu. Mereka dengan inisiatif untuk mengajari saya tentang Muay Thai, bagaimana sih Muay Thai itu. Akhirnya pada waktu itu saya sudah mencoba saya sudah belajar Muay Thai. Sembari saya bersih-bersih, saya menjadi OB waktu itu. Gimana sih kerjaan OB ya pada waktu itu? Tapi saya harus bisa Muay Thai. Saya harus bisa karena satu, saya punya basic berantem gitu loh. Saya punya basic berantem. Saya sudah di tempatnya, kenapa saya tidak manfaatin apa yang menjadi hobi saya, berantem. Ya walaupun di kampung dulu berantemnya nggak pakai teknik, nggak ada yang istilahnya Muay Thai atau teknik lah. Ya udah, berjalan waktu saya belajar latihan, beres-beres latihan gitu aja udah. Ada pertandingan, beberapa kali saya tanding. Alhamdulillah pertandingan pertama menang. Pertandingan pertama itu waktu itu saya tanding di amatir, pro am lah kurang lebih, pro am, dan menang alhamdulillah. Yang kedua itu tanding di kickboxing di Bandung, di mana ya waktu itu, saya tanding di Tasikmalaya. Waktu itu saya tanding di Tasik dan kalah waktu itu. Baru 3 bulan, berjalan 3 bulan itu belajar, mengenal lah, sebenarnya belum latihan, mengenal tentang Muay Thai itu seperti apa gitu. Udah dengan keyakinan saya sendiri bahwa saya bisa, dan trainer-trainer yang ngajarin saya, senior-senior saya, ya udah kasih saya semangat untuk tanding. Ya udah saya tanding udah. Dan kalah, ya udah berjalan waktu, akhirnya ada kesempatan untuk pindah ke Jakarta. Nah, mulai tuh di Jakarta itu sudah menjadi trainer. Saya sudah mengajar di Jakarta. Saya sudah mengajar, dan pada waktu itu saya sempat tanding juga di Jakarta lawan orang Prancis. Pada waktu itu pertandingan Siwan waktu itu. Alhamdulillah menang. Ya, udah berjalannya waktu juga saya akhirnya berhenti dari camp tempat saya kerja, dan saya fokus belajar tinju boxing. Saya sempat tanding juga beberapa kali, menang, ada kalah. Ya udah, pas kebetulan waktu itu saya di boxing itu saya udah berhenti dari tempat kerja yang dulu, dan
saya minta tolong dari bos yang sekarang itu untuk menjadi manajer saya pada waktu itu, karena ya namanya kita perantau hidup di Jakarta, nggak ada siapa-siapa, kebetulan ada orang yang baik hati untuk support kita, ya alhamdulillah gitu lah ya bos sekarang ini gitu. Akhirnya pada waktu itu dia bersedia untuk menjadikan saya itu bukan menjadikan saya, dia bersedia untuk menjadi manajer saya pada waktu itu. Ya udah, akhirnya main fokus lah di boxing. Berjalannya waktu, kita akhirnya bos itu inisiatif untuk membuka camp kecil untuk biar ada pekerjaan khusus buat saya gitu. Udah artian kalau saya cuma fokus tanding, saya nggak ada pekerjaan tetap, ya tanding ya gitu-gitu aja. Akhirnya bos inisiatif untuk buka camp, ya alhamdulillah saya diajak untuk berpartisipasi di dalamnya. Saya menjadi trainer pada saat itu Zeus MMA. Nah, tapi pada waktu saya tanding boxing itu ada nama lagi, nama sendiri khusus itu untuk boxing. Tapi pada waktu itu pas kita buka camp itu kita udah pakai nama Zeus MMA. Nah, akhirnya